pagi. Eh, Sampai jumpa kembali dengan topik klimatologi. Untuk kali ini kita akan membahas topik terkait dengan klasifikasi iklim. Dalam klasifikasi iklim ini, setelah mahasiswa mempelajari topik tentang klasifikasi iklim, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dan tujuan dari klasifikasi iklim, kemudian mampu menyebutkan dan menjelaskan macam-macam klasifikasi iklim baik secara genetik maupun empirik, dan juga mampu membuat klasifikasi iklim baik dari Köppen, Schmidt, Ferguson, atau Haldeman dengan menggunakan data iklim. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama terkait dengan pengertian klasifikasi iklim, kemudian macam klasifikasi iklim, dan terakhir terkait dengan contoh analisis klasifikasi iklim. Untuk klasifikasi iklim, secara definisi unsur-unsur iklim itu tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti diketahui, curah hujan akan terkait dengan suhu, demikian juga yang lainnya. Kemudian terdapat juga kecenderungan pola yang serupa. Jadi interaksi antar unsur-unsur iklim itu membentuk pola-pola tertentu, di mana pola-pola tersebut sangat terkait dengan unsur-unsur iklim tersebut dan bagaimana letak geografisnya yang umumnya berada pada lokasi yang sama, sehingga dengan demikian kita perlu memberikan penamaan terhadap pola-pola yang terbentuk tersebut. Nah, sistem penamaan terhadap pokok bahasan di dalam setiap cabang ilmu itu berdasarkan sifat-sifat yang sama. Nah, ini yang dikenal dengan sistem klasifikasi. Jadi kita mengklasifikasikan suatu pola tadi untuk memudahkan kita memahami, sehingga bisa dikatakan bahwa sistem klasifikasi ini merupakan alat yang disusun baik secara statistik maupun dengan bantuan tools remote sensing GIS untuk menyederhanakan informasi sehingga kita bisa memahami lebih mudah terkait dengan pola-pola yang terbentuk tadi. Nah, dalam klasifikasi iklim kita perlu memperhatikan beberapa hal. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tujuan dari klasifikasi itu dibuat, kemudian bagaimana latar belakang si pembuat klasifikasi, dan cakupan wilayah. Jadi apakah dia cakupannya luas gitu ya, ataupun hanya dalam lokal gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Secara genetik berdasarkan pada faktor-faktor iklim penyebab seperti misalkan aliran massa udara, zona-zona angin, benua, dan lautan, termasuk juga perbedaan penerimaan radiasi. Nah, ini akan membentuk pola-pola. Nah, pola-pola tersebut yang disebut dengan pola klasifikasi iklim secara genetik. Nah, karena cakupan wilayahnya yang cukup luas, pola klasifikasi iklim genetik ini umumnya memiliki kelas yang mungkin tidak terlalu teliti dibandingkan dengan kelas lainnya, ya, karena dia daerah yang dilingkupi atau di cover oleh klasifikasi ini cukup luas. Sebagai contoh misalkan bagaimana klasifikasi iklim menurut penerimaan radiasi surya ataupun klasifikasi iklim berdasarkan sirkulasi udara. Nah, ini akan memberikan cakupan wilayah yang cukup luas. Nah, sebagai contoh untuk penerimaan radiasi surya, wilayah permukaan bumi dibagi menjadi 5 wilayah kelas iklim, yaitu daerah tropika yang berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Kemudian subtropika utara yang berada antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 66,5 derajat lintang utara. Kemudian subtropika selatan juga 23,5 derajat lintang selatan sampai dengan 66,5 derajat lintang selatan. Kemudian daerah kutub, yaitu ada kutub utara 66,5 derajat sampai dengan 90 derajat lintang utara, dan kutub selatan 66,5 derajat sampai dengan 90 derajat lintang selatan. Nah, wilayah-wilayah ini terbagi akibat penerimaan radiasi surya yang berbeda, karena kalau kita perhatikan ada gerak semu matahari, di mana matahari bergerak di antara wilayah tropis, ya. Jadi antara 0 sampai 23,5 derajat lintang utara, kemudian kembali ke 0, kemudian ke 23,5 derajat lintang selatan, kemudian kembali ke 0 derajat lintang. Nah, sehingga daerah tropika itu menerima radiasi yang cukup tinggi, kemudian akan menurun di wilayah subtropika, kemudian rendah di daerah kutub. Nah, kemudian ada juga aliran global atau karakteristik hujan, yang aliran angin global dan juga gabungan dari karakteristik
hujan, seperti misalkan zona-zona ekuatorial itu sifatnya adalah secara hujan dia memiliki basah secara terus-menerus gitu ya. Kemudian ada zona tropika ya, daerah yang musim panas, hujan di musim panas, vegetasi umumnya adalah savana atau hutan kering. Kemudian ada juga zona subtropika kering ya, di mana sifatnya adalah kering. Kemudian zona hujan winter subtropika itu hujan di musim dingin dengan vegetasi ya, akibat dari pola hujan tersebut umumnya pohon-pohon berdaun keras gitu ya. Kemudian zona tropika yaitu mengalami hujan sepanjang tahun ya, ada subpolar ya, ini hujan sepanjang tahun tetapi terbatas dan biasanya ditutupi atau didominasi oleh hutan-hutan konifer. Adapun zona boreal ya, di sini adalah wilayah-wilayah yang memiliki sifat hujan pada musim panas, kemudian salju di musim dingin. Biasanya daerah-daerahnya merupakan daerah tipe vegetasi tundra, dan baru di daerah kutub ya, daerah paling mendekati pusat atau sumbu bumi. Di daerah kutub itu biasanya hujan hanya di musim panas, salju di musim dingin, dan biasanya sifatnya sangat terbatas, dan umumnya tipe vegetasi itu terdiri dari gunung es. Jadi daerah tersebut merupakan daerah yang tertutup salju. Nah, selain secara genetik, klasifikasi iklim juga didapat secara empirik. Nah, empirik ini artinya didasarkan atas pengamatan yang teratur terhadap unsur-unsur iklim. Jadi dilakukan pengamatan terhadap beberapa unsur-unsur iklim untuk menemukan pola-pola tertentu. Hasil klasifikasi merupakan wilayah yang lebih sempit ya. Namun demikian, karena lebih sempit dibandingkan dengan yang genetik, maka secara empirik ini akan menghasilkan hasil klasifikasi yang lebih teliti. Nah, beberapa contoh yaitu pertama didasarkan atas pertumbuhan vegetasi, misalkan oleh Koppen, ya, Skene-Vergosen, kemudian Alderman, atau juga klasifikasi iklim berdasarkan rasional moisture ya, moisture budget, jadi atau neraca neraca air ya. Itu dikembangkan oleh Tom White. Nah, kalau kita lihat satu persatu, misalkan klasifikasi pertama perubahan vegetasi. Nah, ini kalau kita lihat di 3 wilayah berdasarkan Koppen, Skene-Vergosen atau Alderman, wilayah-wilayah itu bisa didasarkan atas perubahan vegetasi baik dari ekuator ke daerah kutub maupun dari dataran rendah ke dataran tinggi. Itu akan memiliki pola pertumbuhan vegetasi yang sama. Nah, kalau kita lihat klasifikasi Koppen ini didasarkan atas hubungan iklim dengan pertumbuhan vegetasi tadi, dan menurut Koppen, vegetasi hidup yang hidup secara alami itu akan menggambarkan bagaimana kondisi iklim di wilayah tempat tumbuhnya. Jadi ini merupakan pola-pola yang diamati oleh Koppen bahwa ada vegetasi ya, kemudian kita lihat bagaimana pola iklimnya ya, pola interaksi antar unsur-unsur iklim. Kemudian begitu Koppen melihat di tempat lain, ternyata dia memiliki pola yang sama. Jadi vegetasi yang sama juga memberikan pola tipe interaksi antar unsur iklim yang sama. Nah, sehingga menurut Koppen, batas-batas dari klasifikasi iklim sangat dipengaruhi oleh penyebaran dari vegetasi. Nah, untuk klasifikasi Koppen kemudian membuat ini ada unsur iklim seperti ini, maka perlu dibuat penamaan. Nah, inilah yang merupakan lambang atau tipe iklim yang digunakan oleh Koppen. Itu menggunakan 4 huruf, di mana huruf pertama merupakan huruf kapital yang menyatakan tipe iklim, kemudian huruf kedua huruf non kapital atau huruf kecil, itu menyatakan pengaruh dari hujan. Kemudian huruf ketiga yang menyatakan suhu sifat dari suhu udara, baru huruf keempat jika ada hal khusus. Nah, ini ditambahkan di huruf keempat. Jadi menurut klasifikasi Koppen, secara umum apabila perumusannya telah sampai pada kombinasi 2 huruf saja, nah itu sudah cukup ya menjadikan iklim di suatu wilayah. Nah, tipe utama itu ada 5 ya. Tipe utama ada di huruf kapital, itu tipe utama ada 5. Yang pertama adalah A ya. Jadi ini harusnya huruf kapital ya. A itu adalah iklim hujan tropis, di mana syaratnya adalah suhu pada bulan terdingin itu lebih besar dari 18 derajat Celcius. Kemudian huruf besar, huruf kapital B, itu merupakan iklim kering, di mana iklim kering ini artinya jumlah evaporasi ya, kalau dibandingkan dengan presipitasi, evaporasi memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada presipitasi. Kemudian C ini adalah merupakan iklim hujan di temperat ringan, di mana hujan bulan terdingin artinya
suhu ya, suhu terendah ya berkisar antara minus 3 derajat Celcius sampai dengan 18 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi itu lebih dari 10 derajat Celcius. Kemudian D itu merupakan iklim hujan bersalju, di mana suhu bulan terdingin itu kurang dari minus 3 derajat Celcius ya, tetapi suhu tertinggi masih lebih dari 10 derajat Celcius, tapi suhu terendah itu kurang dari minus 3 derajat Celcius. Kemudian kutub, nah ini suhu bulan terpanas itu adalah kurang dari 10 derajat Celcius ya, suhu tertingginya kurang dari 10 derajat Celcius, maka dia dikategorikan sebagai tipe E. Sedangkan untuk huruf kedua itu terdiri dari beberapa nama. Yang pertama tuliskan F. F itu biasanya hujan yang lebih dari 60 mm ya, jadi selalu basah ya. Kemudian kalau tipe A tadi yang huruf pertama atau klasifikasi utama, hujannya lebih besar dari 60 mm, tapi kalau misalkan C atau D, maka dia hujannya lebih dari 30 mm. S ini adalah bulan-bulan kering jatuh pada musim summer ya. Kemudian S kapital ini dari walaupun dikatakan huruf kedua itu adalah merupakan huruf kecil, tapi dimungkinkan ya kalau misalkan daerah ini merupakan stepa. W merupakan winter ya, jatuh bulan-bulan kering jatuh pada musim dingin ya, W atau arid. Kemudian M itu adalah khusus untuk kelompok A, di mana musim kemaraunya pendek tetapi curah hujan tahunan cukup tinggi ya, sehingga tanah cukup lembab dengan vegetasi dan hujan tropis. Nah, kemudian kalau misalkan khusus untuk klasifikasi E, di mana tadi merupakan wilayah kutub ya, jadi huruf kedua itu menggambarkan suhu, di mana kalau misalkan F itu adalah daerah yang tertutup oleh es abadi, tapi kalau misalkan T itu merupakan daerah tundra. Jadi kalau misalkan kita gabungkan, maka akan dibentuk sekitar 12 tipe iklim menurut Köppen, yaitu AF, AW, dan AM. Kemudian iklim kering itu BS dan BW. Kemudian iklim hujan temperat ringan itu adalah CF, CS, dan CW. Kemudian iklim hutan bersalju DF dan DW. Kemudian kutub itu ET dan EF, yaitu adalah tundra ataupun wilayah-wilayah yang tertutup salju abadi. Nah, ini kira-kira penentuan. Jadi kita bisa lihat, pertama kita tentukan dulu, misalkan untuk kelas A ya, kita tentukan dulu apakah curah hujannya lebih tinggi atau lebih rendah dari 60 mm. Nah, kalau lebih tinggi maka dia menjadi AF ya. Jadi kalau curah hujannya lebih tinggi maka dia menjadi AF. Nah, kemudian kita lihat perbandingan antara rata-rata curah hujan tahunan. Jadi kalau ini adalah rata-rata curah hujan bulanan, kalau lebih tinggi dari 60 itu adalah AF. Kemudian kalau misalkan rata-rata curah hujan tahunannya misalkan dia lebih dari 100 ya, lebih dari 1000 mm, curah hujan bulanannya kurang dari 60 ya, maka dia termasuk kategori AM ya. Sedangkan di bawah itu, jadi ini garis antara 2500, jadi antara kalau kurang dari 2500 dia masuk kategori AW. Jadi kalau kita misalkan memiliki nilai kelas A, kemudian apakah dia AF, AW, dan AM, maka kita perlu mengetahui berapa curah hujan bulanan dan curah hujan tahunan ya. Sebagai contoh, misalkan curah hujan bulanannya 40, berarti dia berada di bawah 60, maka dia termasuk kategori antara AW dan AM ya. Kalau misalkan curah hujan tahunnya misalkan 1000 atau kurang dari 2000, misalkan sebagai contoh 40 di sini, kemudian di sini kategori dari wilayah tersebut, maka dia termasuk kategori AW. Demikian juga yang lain. Jadi data yang diperlukan adalah curah hujan bulanan dan tahunan. Misalkan lihat curah hujan bulan kering ya, jika sama atau lebih dari 60 mm per bulan maka masuk kategori AF. Tetapi jika curah hujan bulan terkering kurang dari 60, maka lihat curah hujan rata-rata tahunan. Kemudian lihat skemanya. Perhatikan titik koordinat ya, di mana X adalah curah hujan rata-rata tahunan dan Y adalah curah hujan rata-rata bulan terkering. Nah, kemudian buat garis hubung seperti tadi antara 1000 sampai dengan 2500, jadi tepatnya 1060 sampai dengan 2500. Nah, bila titik koordinat tadi curah hujan bulanan dan tahunan tadi berada di suatu wilayah garis kiri antara garis yang menghubungkan 1060 sampai dengan 2500, maka dia termasuk kategori AW. Tetapi kalau misalkan dia berada di sebelah kanan, maka dia termasuk kategori AM.
Nah, kemudian iklim Köppen klasifikasi C dan D itu juga membandingkan antara curah hujan rata-rata bulanan dan musim kering. Ya, musim kering itu terjadi apakah di summer atau winter. Jadi kalau misalkan curah hujan bulanannya lebih dari 30, maka dia termasuk CF atau DF. Nanti kita lihat kalau dia terjadi curah hujan terjadi di suhu ya musim winter, maka dia antara CW dan DW, atau di musim summer antara CF. Nah, ini kita lihat. Jadi penentuan suhu kelas C dan D, CF, CW dan CS, atau DF dan juga DW. Misalkan CF dan DF, C dan D yang secara rata-rata tidak mempunyai bulan kering, itu sama dengan penentuan AF, yaitu dengan menggunakan batas curah hujan pada bulan-bulan terkering itu lebih dari 30 mm. Nah, kemudian bila ada curah hujan bulan yang kurang dari atau sama dengan 30 mm, maka perlu dilihat apakah bulan kering ini terjadi pada musim summer ataukah terjadi pada musim winter. Ya, kemudian jika musim kering jatuh pada musim winter, ya maka subkelasnya W, maka dia akan menjadi CW atau DW. Tetapi kalau misalkan dia jatuh pada musim summer, maka subkelasnya S. Jadi tipe iklimnya adalah CS. Nah, di wilayah D musim hujannya terjadi pada musim panas, sehingga hampir tidak ada kelas untuk D. Ya. Jadi itu yang menentukan kelas Köppen C dan D. Nah, ini kira-kira untuk Köppen. Jadi dilihat apakah mungkin nanti bisa dilihat kembali ya dalam penjelasan apakah dia A jadi F kalau misalkan dia presipitasi dan seterusnya, ya nanti bisa dilihat. Nah, sebagai contoh ini adalah penentuan kelas Köppen ya untuk wilayah Pacitan sebagai contoh. Di sini suhu bulan bulan terendah ya, bulan terendah itu lebih dari 18 derajat Celcius, maka termasuk kelas A. Jadi kalau dilihat dari suhu, ini suhu terendah masih lebih tinggi dari 18 derajat Celcius, maka dia termasuk kategori A. Kemudian curah hujan dilihat pada terendah ya, masih kurang dari 60 derajat 60 mm. Jadi dan curah hujan tahunan ya itu 2160 ya, sehingga bisa dikategorikan menjadi kelas M. Nah, sehingga kalau ini digabungkan menjadi kelas AM. Nah, kemudian di sini wilayah di New London misalkan suhu minimum ya, di suhu minimumnya -8, berarti dia kurang dari 3 derajat Celcius, sedangkan suhu maksimumnya 22 itu lebih dari 10 derajat Celcius, maka dia masuk kategori D. Ya, kemudian di wilayah curah hujan ini ya terjadi pada musim ini lintang utara, bulan Januari termasuk pada musim winter dan kondisinya kering ya, kering pada musim winter, curah hujan kurang dari 30 mm, kemudian dia termasuk kategori W ya. Jadi musim kering terjadi pada musim winter, maka termasuk kategori W, maka kelasnya akan menjadi DW. Jadi ini kira-kira peta klasifikasi ya untuk seluruh wilayah di permukaan bumi ya. Ini kategorinya bisa dilihat mungkin nanti lebih jelas ya, wilayah saja wilayah tropis ya umumnya. Nah, Indonesia itu banyak kan misalkan A kategori dan lain sebagainya. Jadi AF ya, AF hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa mungkin karena ketinggian ya, lokasi itu menyebabkan wilayah Indonesia bukan merupakan AF. Baik, kemudian berikutnya ada Scenic Ferguson. Nah, Scenic Ferguson ini yang paling umum atau sangat terkenal digunakan Indonesia karena dipergunakan banyak di bidang kehutanan dan juga perkebunan. Nah, penentuan tipe iklim menurut klasifikasi Scenic Ferguson ini dengan memperhatikan bagaimana pola curah hujan yang umumnya digunakan curah hujan selama paling sedikit 10 tahun. Nah, kriteria yang digunakan dalam penentuan bulan kering, bulan lembab, dan bulan basah. Jadi ada 3 kategori yang digunakan untuk menghitung pola iklim dari Köppen. Dengan kategori misalkan bulan kering itu dilihat dari curah hujannya, apakah curah hujan itu kurang dari 60. Kemudian bulan lembab itu antara 60 dengan 100, kemudian bulan basah itu lebih dari 100 mm. Nah, kemudian dibuatlah klasifikasi dengan menghitung berapa jumlah rata-rata bulan kering, bulan basah, dan bulan lembab ya pada pada setiap tahunnya. Kemudian dibuat nilai rata-rata dan dihitung nilai Q dengan rumusan Q itu adalah rata-rata bulan kering dibagi dengan rata-rata bulan basah dikali 100 ya. Kemudian nanti ditempatkan nilai Q itu ada di kategori mana. Nah, ini merupakan batas
Jadi kalau misalkan kita letakkan nilai 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 7 angka A ini, maka inilah nilai Q batas ya. Jadi kalau kita lihat nanti Q batas itu adalah 1 yang 14,3, ini merupakan batas 1, kemudian 33,3, 60, 100, 167, 300 dan 700 ini merupakan batas ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, Q batas ini kalau kita masukkan angka 1 dia akan menjadi 14,3 ya. Kemudian kalau kita masukkan angka 2 dia menjadi 33,3 dan seterusnya. Nah kemudian kalau misalkan kurang dari 14,3 dia masuk kategori A. Kalau antara 14,3 sampai dengan 33,3 dia masuk kategori B dan seterusnya. Nah sehingga didapatlah sekitar 8 tipe iklim dari A sampai H dengan penjelasan seperti ini. Jadi A itu merupakan daerah yang sangat basah dengan vegetasi hutan hujan tropis, kemudian B itu daerah yang basah ya, dengan vegetasi hutan hujan tropis, kemudian C itu adalah agak basah ya, dengan vegetasi hutan rimba ya, terdapat jenis vegetasi yang daunnya gugur pada musim kemarau, misalkan tanaman-tanaman jati. Kemudian D merupakan daerah yang sedang ya, kemudian vegetasi hutan musiman ya. Kemudian E itu agak kering ya, dengan vegetasi hutan sabana. F itu merupakan daerah kering dengan vegetasi hutan sabana juga. Kemudian yang G itu sangat kering ya, jadi vegetasinya adalah padang ilalang, dan H itu merupakan daerah yang ekstrim kering ya, vegetasinya adalah padang ilalang. Jadi kalau misalnya di sini dilihat adalah sangat basah, basah, agak basah, kemudian daerah sedang ya, kemudian agak kering, kering dan sangat kering, kemudian yang terakhir adalah ekstrim kering. Jadi polanya ini semakin meningkat ya. Nah sehingga Ferguson juga bisa menggunakan diagram seperti ini dengan menghitung berapa rata-rata bulan basah dan juga rata-rata bulan kering ya. Sebagai contoh di sini bulan keringnya ada 3, kemudian ini bulan basah ya, bulan basahnya ada 7, maka kita letakkan 3 bulan kering di sini 3, kemudian bulan basahnya ada 7, kemudian kita lihat titik potongnya itu ada C. Jadi dia akan menghasilkan tipe C, yaitu tipe yang agak basah dengan vegetasi hutan rimba, kemudian terdapat daun yang gugur ya. Jadi kalau kita hitung nilai Q juga sama, Q itu 3/7 100%, 43%. Jadi nilainya 43 itu antara 33,3 dan 60 ya. Jadi dia di kategori C. Kemudian yang berikutnya ada klasifikasi Oldham ya. Klasifikasi ini tergolong merupakan klasifikasi yang dalam beberapa hal masih mengundang diskusi karena batasan-batasan kriteria yang digunakan. Nah ini umumnya untuk lahan pertanian ya. Kalau tadi adalah kehutanan dan perkebunan, kalau ini lahan pertanian dengan menggunakan pola tipe bulan kering, bulan lembab dan bulan basah, tetapi nilai curah hujannya berbeda dengan yang skema Ferguson ya. Yang Oldham menggunakan kurang dari 100, kemudian bulan lembab itu antara 100 dan 200, kemudian bulan basah lebih dari 200. Jadi ini merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan wilayah-wilayah mana saja termasuk bulan-bulan mana saja termasuk bulan kering, bulan lembab dan bulan basah. Dan penentuannya itu adalah dengan menggunakan kalau misalkan yang saya Ferguson itu menggunakan nilai rata-rata, kalau ini merupakan menggunakan bulan basah dan bulan kering yang berturut-turut. Jadi berapa jumlah bulan basah atau bulan kering yang berurutan ya di dalam tahun tersebut. Nah kalau misalkan bulan basah berurutan itu lebih dari 9, maka dia termasuk tipe A. Antara 7 dan 9 itu adalah B ya, 5, 6 itu C, kalau antara 3 dan 4 ya yang berurutan itu D, kemudian kalau kurang dari 3 itu termasuk kategori E. Sedangkan subdivisi yang kedua berdasarkan bulan kering yang berturutan, kalau misalkan kurang dari 2 itulah 1 ya, 2 dan sampai 3 adalah 2, 4 sampai 6 adalah 3, kemudian lebih dari 6 itu adalah 4. Nah sehingga tipe klasifikasi Oldham ini dibagi menjadi 5 tipe berdasarkan jumlah bulan basah yang berurutan, dan dibagi menjadi 4 tipe berdasarkan tipe bulan kering yang berurutan. Nah kalau ini digabung kira-kira bentuk batasan seperti ini ya. Jadi jumlah bulan kering yang berurutan dan jumlah bulan basah berurutan, dan penjelasannya seperti ini. Jadi kalau misalkan A1 tadi lebih besar dari 9 ya bulan basahnya ya, A2, maka sesuai untuk tanaman padi terus menerus, tapi produksi akan kurang pada umumnya kerapatan flux ya, ada radiasi surya yang rendah sepanjang tahun karena peningkatan jumlah pembentukan awan ya akibat ada radiasi curah hujan yang cukup tinggi ya, maka radiasi akan menjadi rendah. B1 ini sesuai dengan padi terus menerus dengan perencanaan awal musim tanam yang baik. Nah, kemudian produksi akan tinggi ya, kemudian panen yang bisa bila dilaksanakan di musim kemarau.
kemudian yang B2 ini adalah dapat kita menanam padi 2 kali dalam setahun dengan varietas yang umur pendek dan musim kering yang pendek. Kemudian dan cukup untuk tanaman palawija. Jadi padi 2 kali setahun dan palawija 1 kali ya. Dan C1 ini adalah kita dapat menanam padi sekali, tetapi palawija yang bisa dapat kita tanam 2 kali dalam setahun. C2, C3, dan C4 ini setahun dapat hanya dapat menanam padi 1 kali, dan juga palawija yang kedua itu harus hati-hati karena kalau jatuh pada bulan kering maka jumlah curah hujan tidak cukup ya, karena deret hari keringnya cukup tinggi ya, sehingga ini perlu diperhatikan ya. Kemudian D1 itu tanaman padi yang berumur pendek, jadi D jumlah curah hujannya rendah, bulan-bulan yang memiliki curah hujan itu atau bulan basahnya rendah, dan biasanya produksi bisa tinggi karena pada wilayah ini radiasi yang diterima permukaan atau flux radiasi surya yang diterima permukaan cukup tinggi. Jadi waktu tanam untuk palawija wilayah ini cukup gitu ya. Kemudian D2, D3, D4 itu hanya mungkin bertanam padi 1 kali atau palawija sekali. Jadi bisa padi 1 kali atau palawija sekali, tergantung pada apakah air itu tersedia sebagai air irigasi karena dia membutuhkan irigasi. Nah, untuk E inilah daerah yang dengan deret hari bulan kering yang cukup tinggi, kemudian bulan basahnya rendah, maka ini merupakan daerah yang sangat kering ya, terlalu kering. Jadi mungkin hanya bisa menanam palawija saja karena itu pun tergantung apakah curah hujannya cukup atau tidak ya. Nah, inilah contoh analisis untuk klasifikasi iklim. Misalkan kita memiliki data seperti ini. Jadi ini adalah data misalkan data curah hujan akumulasi curah hujan bulanan ya, dari tahun 1999 sampai dengan 2019. Inilah merupakan jumlah curah hujan dari Januari sampai dengan Desember, dan inilah jumlah curah hujan pada bulan Januari. Nah, yang perlu kita lakukan untuk scan Ferguson, misalkan untuk scan Ferguson, yang kita lakukan adalah kita menghitung berapa rata-rata jumlah bulan kering dan bulan basah ya. Jadi kita hitung, misalkan di sini kita lihat bulan kering untuk kategori scan Ferguson antara 60 dan 100. Nah, tidak ada curah hujan yang bernilai di bawah 60 ya, maka bulan kering sana 0, maka bulan basah sana 12. Tapi kalau dilihat di sini misalkan pada tahun 2002 ya, beberapa misalkan ini merupakan kategori dari bulan kering ya, kemudian ini juga kategori bulan kering, maka jumlah bulan keringnya 2. Nah, yang perlu diperhatikan itu pada saat bulan kering 2 tidak selalu bulan basah 9. Kenapa? Karena ada bulan lembab. Ini adalah merupakan bulan lembab. Nah, sehingga kita harus menghitung berapa jumlah bulan basah. Nah, itu harus dilakukan dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun dilakukan berapa jumlah bulan kering, berapa jumlah bulan basah, kemudian dibuat nilai rataan ya. Sebagai contoh di sini rataan bulan kering itulah 1, nilai rataan bulan basah sama dengan 10. Nah, kemudian kita hitung nilai Q, rata-rata bulan kering dibagi dengan bulan basah ya. Jadi kalau kita lihat di sini kembali ya, ini adalah rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah. Nanti kita dapatkan nilai Q-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk menghitung yang secara all domain, kita menghitung berapa jumlah bulan basah dan bulan kering yang berurutan. Nah, di sini kita hitung nilai rataan dari masing-masing bulan, yaitu 281, 239, 262, 328 dan seterusnya. Ini merupakan nilai curah hujan rataan bulanan ya. Nah, kemudian kita hitung dia termasuk kategori bulan basah atau bulan kering. Nah, contoh di sini menunjukkan kalau misalnya bulan basah ada di bulan Januari, Februari, Maret, April, kemudian Oktober, November, Desember, jumlah bulan basah berurutan itu adalah 7. Karena di sini dia berurutan, ya kan? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Sedangkan yang termasuk kategori bulan kering yang di bawah 100 itu adalah hanya 1 bulan. Sedangkan yang lainnya termasuk kategori bulan lembab. Nah, dengan jumlah bulan basah berurutan sama dengan 7 dan bulan kering 1, kalau kita lihat di sini bulan basah 7 itu adalah B, bulan kering 1 adalah 1, maka dia kategori yang ini adalah termasuk kategori B1. Nah, itu kira-kira cara untuk menentukan klasifikasi berdasarkan scan Ferguson dan all domain untuk data ini, dan juga beberapa tipe iklim dari penjelasan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan ini merupakan mungkin materi terakhir untuk klasifikasi iklim. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup gitu ya, atau melalui diskusi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.